hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Maja'ala, tidak menjadikan, aisyara'a artinya mensyariatkan, siapa Allah min bakhiratin dari bakhirah, wala sa'ibatin dan juga tidak mensyariatkan tentang masalah sa'ibah, wala wasilatin dan juga tidak mensyariatkan tentang wasilah, wala hamin Al-Maidah. Nah, jadi maksudnya bakhirah itu gini. Bakhirah itu istilah nama suatu onta gitu ya. Nah, kalau bahasanya di Pak Sekdes ini ya kalau kerbau gitu ya. Kerbau yang masih gadis, yang sudah induk tua, nah, gitu. Kurang lebihnya begitu, tapi ini masalah onta karena di daerah Arab gitu, berbeda nama istilahnya. Maksudnya tidak mensyariatkan tadi dalam masalah bakhirah, masalah saibah, masalah wasilah dan kham tadi, kama seperti keadaan atau permasalahan karena ada siapa ahlul jahiliyati, ahlul jahiliyah itu yaf'alunahu pada mengerjakan siapa ahlul jahiliyah hu kepada masalah bakhirah, masalah saibah, masalah wasilah dan kham, padahal tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, an Sa'id bin al-Musayyabi dari Sa'id bin Musayyab. Qala berkata siapa Sa'id bin Musayyab, al-bakhirah itu adapun yang disebut bakhirah itu allati onta, yamna'u yang ditahan apa darruha susunya, maksudnya tidak diperah itu, litogiti untuk diperuntukkan untuk berhala. Nah, kurang lebihnya itu begini. Ada satu onta, walaupun onta itu susunya biasanya diperah itu banyak menghasilkan, tapi orang jahiliyah itu mengkhususkan satu onta itu tidak diperah, tidak diapo-apoi, yang maksud tujuannya karena menghormati kepada berhala. Nah, itu namanya bakhirah. Fala yukhallibha, maka tidak memeras kepada bakhirah siapa ahadun satu orang pun minan nasi dari para manusia. Jadi diumumkan istilahnya, umpama di Kutoboyo itu kerbau yang sika itu, yang satu itu untuk penunggu simpang Kutoboyo, umpama Pak. Jadi orang tidak berani, nak nyembelih tidak berani, nak buru tidak berani, dan lain sebagainya. Nah, model-model yang seperti itu, lah kalau masalah tidak diperah susunya, tidak diambil manfaat susunya oleh para manusia di saat itu, di zaman jahiliyah,
Lah onta yang model seperti itu mereka menamainya dengan bakhiro. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan seperti itu. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini semua-muanya untuk mengabdi kepada khalifahnya, yaitu para manusia, untuk kemanfaatan para manusia. Lah itu tidak dimanfaatin, dianggurkan, dibiarkan, yang tujuannya maksud dia itu onta yang itu, yang tidak diambil susunya dan segala macamnya tadi. Maksud tujuan orang-orang jahiliyah itu untuk menghormati berhala. Itu namanya bakhiro, istilah orang sana. Bakhir. Wasaibah, dan adapun yang disebut saibah, wasaibah itu dan adapun yang disebut saibah, itu kanu ada siapa ahlul jahiliyah itu yasibuna, pada melepaskan siapa ahlul jahiliyah kepada onta yang dimaksud dengan nama saibah itu, mereka lepaskan, mereka bebaskan li'alihatihim, yang maksud mereka untuk berhala-berhala yang mereka pertuhankan. Ada lagi yaitu onta, yang onta itu memang tidak dikasih beban, tidak digunakan apa-apa, dilepaskanlah. Yang maksud tujuan mereka itu dipersembahkan untuk patung-patung berhala yang mereka sembah. Nah, itu namanya saibah bahasa orang sana. Kalau yang tadi kan tidak diperah susunya, kalau ini dibebaskan. Kalau tadi tetap diingon tapi tidak diambil susunya. Kalau ini dibebaskan betul, diliarkan lah, macam kerbau Kutaboyo lah Pak Sekdes ya. Nah, diliarkan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, ini kan begitu memang. Maksudnya saibah di sini itu begitu, diliarkan gitu. Yang maksud tujuannya untuk penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Fala yahmilu. Ada manfaatnya Pak D. Kalau pas lebaran haji dapat dagingnya lah, walaupun beli kan gitu. Kalau lebaran kan ada pembantaian Pak Sekdes ya. Fala yahmilu, maka tidak membebani. Fala yuhmal, maka tidak dibebani siapa alaiha. Fala yuhmalu, maka tidak bebani alaiha kepada saibah apa syai'un sesuatu. Jadi tidak dikasih beban, tidak untuk narik apapun itu. Pokok tidak disuruh apa-apa, bebas hambatan. Nah, gitu. Kalau bahasa di kita mungkin ya di apa ya? Di India mungkin sapi ya kan? Dibebaskan, tidak boleh disembelih segala macam, nah itu. Nah, tuh. Kalau ini kan bukan Tuhannya tapi dipersembahkan untuk Tuhan. Bedanya begitu. Kalau di itu tadi kan mungkin dipertuhankan. Kalau ini tidak, tapi hewan itu tadi, onta yang dimaksud dengan saibah yang dibebaskan tadi, dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Yang seterusnya ada orang jahiliyah itu menamakan onta itu namanya wal wasilah. Yang disebut wasilah yaitu bukan nama orang loh ya. Oke, nama orang, berarti yang layang pada bukan. Ini nama onta di Jazirah Arab di zaman jahiliyah. Nah, istilahnya itu namanya wasilah. Itu anakotu, suatu onta perempuan. Onta perempuan. Al-bikru, yang mempunyai, yang masih perawan. Tabekuru, yang beranak fi awalini taji, di awal mengeluarkan onta. Fi awalini tajil ibili, di awal beranak onta, biungsa, dengan satu anak perempuan. Nah, wasilah itu berarti onta kok pertama kali beranak perempuan, nah, itu disebut namanya wasilah. Terus nanti dia akan mengeluarkan yang kedua kali, sumastasna, lalu dia beranak yang kedua kali perempuan lagi.
Nah, ba'da biungsa setelah beranak perempuan yang pertama tadi. Maka model onta yang sedemikian itu disebut namanya wasilah. Yang mereka biarkan juga dipersembahkan untuk berhala-berhala atau patung-patung sesembahan, yaitu ahli jahiliyah. Jadi ada 4 macam hewan onta yang untuk persembahan para tuhan-tuhannya orang ahli jahiliyah. Wakanu dan ada siapa ahli jahiliyah itu yasibunaha, membiarkan siapa orang jahiliyah litawagiyatihim, untuk berhala-berhala mereka. In wasolat, supaya sampai apa ihdahuma, salah satu dari anak-anak onta tadi, biukhro, dengan yang lainnya. Laisa, yang tidak ada, bainahuma, oh ini sudah lain lagi ya. Laisa, yang tidak ada, bainahuma, di antara mereka, apa dakarun, anak jantan, tidak punya anak jantan. Onta tadi asal melahirkan perempuan, maka itu disebut wasilah. Onta yang model seperti itu juga mereka persembahkan untuk mereka persembahkan untuk sesembahan mereka yang berupa berhala dan patung. Lah, onta yang model seperti itu disebut namanya wasilah. Yang terakhir yang disebut dalam Quran al-kham. Wal khamu, dan adapun yang disebut kham, fahallu ibili, maka itu pejantan onta laki-laki yang gagah perkasa gitu, yang tukang nunggangi onta perempuan. Nah, onta yang gagah berani seperti itu pun dipersembahkan untuk sesembahan mereka yang berupa berhala. Fahalal ibili, maka pejantan onta, yadribu, yang memperkerjakan siapa, yang bekerja siapa onta jantan tadi, ad-dorba, kepada suatu pekerjaan al-ma'duda, yang sudah ditentukan. Maksudnya digunakan untuk pejantan kalau sudah mengawini sekian banyak onta betina, Bomo sudah dapat 100 onta, nah, ditarget sama dia itu. Nah, kalau sudah ditarget sudah mengawini 100 onta betina, nah itu maka nanti dikasih penghormatan onta pejantan yang model seperti itu, ya kan. Apalagi sampai 200, 300 onta, wah hebat pejantan onta yang seperti itu. Nah, kuat itu. Nah, onta yang model sedemikian itu orang jahiliyah nyebut namanya kham. Kalau kita ya kalau ada begitu boleh Bang Hudori lakopi kham gitu kan. Sudah menjantani perempuan banyak, kan gitu. Faida kodo, maka ketika berlalu apa dorbahu, masa, ya kan, wadakwahu, dan membiarkan siapa orang jahiliyahu kepada kham tadi, litowagiti, untuk berhala-berhala mereka, wa'fuhu, dan membebaskan siapa ahli jahiliyahu kepada onta kham tadi, minal hamli, dari membawa beban, alaihi, untuk onta pejantan tadi. Falayahmilu, maka tidak memuat atau membawa atau terbeban siapa onta pejantan tadi, alaihi, untuk onta pejantan tadi, apa syai'un, sesuatu. Wasamuhu, dan menamai siapa ahlul jahiliyahu kepada onta yang model begitu, yang untuk persembahan tadi tapi yang jantan, menamai al-khamiyu, dengan nama golongan khami gitu. Kham gitu. Kalau golongan atau nisbat namanya khami. Ada ya tasjidnya, Syafi'iyah, Hanafiyah, Utoboiyah, Matagualiyah, itu ada yah-yahnya itu namanya nisbat namanya gitu. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aksaruhum la ya'qilun.
Walakinal ladzina, tetapinya orang-orang kafaru yang pada kafir, siapa alladzina itu yaftaruna, pada membuat-buat hukum atau membuat-buat alallahi atas namanya Allah al-kadiba kepada kebohongan. Dia buat seperti itu. Wah, ini perintahnya Allah. Padahal keinginan nafsunya sendiri. Wah, ini agama ini perlu ini, padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu. Fi dzalika, di dalam demikian masalah, yaitu syariat bakhirah, saibah, wasilah dan ham tadi. Wa nisbatuhu, dan menisbatkan kepada syariat tentang bakhirah, saibah, wasilah dan ham tadi, ilaihi, mengatasnamakan atas namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok diusahakan, terserah. Menipu itu jelek, ya. Tapi kalau kalian itu menipu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan pengajian, itu lebih jelek. Menipu itu jelek. Tapi kalau mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan pengajian, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan agama, itu lebih jelek. Nah, itu ya, jangan gitu. Ngakali wae, dosa wae, tapi jangan bawa-bawa Allah, jangan bawa-bawa Rasulullah, jangan bawa-bawa masjid, jangan bawa-bawa agama. Wah, ini demi masjid, padahal dia dapat separuh. Nah, jangan begitu. Wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka itulah yaqiluna, tidak pada berakal. Itu di ayat lain kan ada itu. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan menipu, jangan benar menipu kalian semua atas nama Allah. Nah, itu seperti itu, sudah menipu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunannya ya atas nama agama, atas nama masjid, atas nama masyarakat, ya kan itu. Nah, itu jangan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, menipu itu sudah jelek. Nah, menipu kok atas nama agama, atas nama pengajian, atas nama masjid, atas nama Allah, Rasul, nah itu lebih jelek. Anadalika, sesungguhnya demikian mensyariatkan tentang bakhirah, berbohong tentang bakhirah, saibah, wasilah dan ham tadi, itu iftiraan, membuat-buat. Li'anahum, karena ahlul jahiliyah itu koladu, mengikuti siapa ahlul jahiliyah fihi, di dalam mensyariatkan tentang bakhirah, saibah dan wasilah tadi yang bukan disyariatkan oleh Allah, mengikuti aba'ahum, kepada bapak-bapak mereka. Enggak bisa, ini budaya bapak dulu begini. Ya. Kalau yang bertentangan dengan syariat Islam, kalau jatuhnya kepada kemusyrikan, ya kita hindarkan, itu caranya. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, diajak sama kawannya, sama masyarakatnya, lahum, kepada mereka yang membuat syariat baru tadi, ta'alau, kemarilah, baliklah kalian semua, ilama, kepada ajaran anzala, yang sudah menurunkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ila rasuli, dan kepada utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ila hukmihi, artinya kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min tahlilima, dari menghalalkan sesuatu, haramtum, yang mengharamkan siapa kalian semua. Jadi supaya kembali kepada syariatnya Allah, kepada syariatnya Nabi dan Rasul. Yang halal jangan diharamkan. Wong sudah dihalalkan sama Allah kok diharamkan, itu loh. Enak macam kita tuh loh Bang Budori ya.
enggak pantangan. Pantangan kita cuman yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu. Enggak usah pantang-pantangan Pak Kiwo. Apa yang di depan sikat. Asal di Quran enggak ngelarang, di hadis enggak ngelarang, sikat. Nah, gitu. Ini sudah di Qurannya halal, di hadisnya halal, diharamkan pula. Nah, jangan. Atau yang enggak cetrok haramnya, enggak jelas haramnya di Quran dan di hadis, itu ya enggak usah banget-banget mengharamkannya. Nah, itu Pak Sekdes seneng kalau itu kan. Qalu berkata siapa ahlul jahiliyah, hasbuna sudah mencukupi kepada kami ay kafina. Artinya mencukupi kepada kami apa segala sesuatu, wajadna yang menemukan siapa kami alaihi kepada anak kepada bapak-bapak kami. Kenyataannya minat dini dari agama wasyariati dan juga syariat. Jadi dikasih tahu sama Rasul, sama para ulama, sudah jangan ngawur. Kembalilah ke ajarannya Allah dan Rasul. Jangan lagi kalau sholat itu cuman eleng. Wah nggak bisa. Ini mbak-mbak saya dulu sholatnya begini. Ya jangan gitu Mas Nur ya. Nggak ada syariatnya Allah dan Rasul begitu. Alal mu'alif rahimahullah. Itu cuman syariat mau diambil enaknya dewek. Suruh sholat nggak mau Pak Sekdes ya. Yang penting eling katanya sudah. Alal mu'alif rahimahullah. Ayah hasbuhum artinya mencukupi hum kepada ahli jahiliyah apa dalika demikian mengikuti bapak-bapak mereka. Walau kana ada istifhamnya ya. Awalau kana apakah ada siapa abauhum bapak-bapak mereka itulah ya'lamuna tidak mengetahui syai'an kepada sesuatu sedikit pun. Walayah taduna dan tidak pada mendapat petunjuk siapa bapak-bapak mereka. Jadi kata Allah, kamu apa tahu sih bapak-bapak kamu itu nggak bener. Bapak-bapak kamu itu tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui ilal haqqi kepada kebenaran. Wal istifhamu dan adapun kalimat pertanyaan a di depan itu sebelum huruf wawu, iwal itu ilil ingkari untuk pengingkaran. Artinya itu ya benar-benar bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui dan juga tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang bersifatan beriman siapa alladzina alaikum menjagalah kalian semua anfusakum kepada diri kalian semua. Ihfaduha artinya menjagalah kalian semua kepada diri kalian sendiri. Wakumu dan menegakkanlah kalian semua bisolahiha untuk kebaikannya diri kalian sendiri. Jadi di ayat ini supaya kita itu menjaga diri kita tetap menjadi orang-orang yang baik supaya tetap dalam jalan kebaikan. Terus andaikan ada yang menggoda atau menghalangi atau mempersulit, nah ini terusannya ayat la yadurrukum tidak akan membahayakan kum kepada kalian semua siapa man orang-orang dolla yang menyesatkan siapa orang tersebut. Jadi Pak Kadus gak usah khawatir kalau sudah di jalannya Allah, disesatkan bagaimanapun, dihalangi bagaimanapun, kalau kita sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia yang mau menyesatkan kita tidak akan berhasil. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Idza tadaitum ketika diberi petunjuk siapa kalian semua. Insyaallah mudah-mudahan ya
Kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya andaikan ada masalah ini itu di dunia maya, dunia nyata, ya kan, dunia ini, dunia itu, kita tidak apa istilahnya, terprovokasi, tidak terikut-ikutan. Kita tetap mudah-mudahan mendapat petunjuk hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan, ada suatu pendapat al-muradu, adapun yang dimaksud layadurukum, lafadz layadurukum di sini itu orang-orang dolla, yang menyesatkan siapa orang tersebut min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab, berarti yang bukan orang Islam. Wakilah, dan dikatakan al-muradu, adapun yang dimaksud goirihim, yaitu selain ahli kitab. Apa yang menjadi tendensi atau dasar bahwa orang yang menyesatkan itu bukan ahli kitab, artinya orang-orang Islam sendiri. Li hadis Abi Sa'labata, diambil dari hadisnya Abi Sa'labah al-husna. Sa'altu, menanyakan siapa saya, anha, tentang ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, suatu saat Abi Sa'labah itu bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, maksudnya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum itu apa? Kalau tadi tafsirnya kan orang-orang ahli kitab, ternyata menurut Nabi bukan. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah tentang masalah la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Faqala, maka bersabda siapa baginda Nabi, itamaru, saring memerintahlah kalian semua bil ma'rufi, di dalam kebaikan. Maksudnya la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ya sama-sama kita orang-orang Islam harus saling mengajak, memerintahkan sesuatu kebaikan. Wa tanahau, dan pada saling mencegah, anil mungkari, dari kemungkaran gitu. Kalau Pak Mukhlis nengok Pak Sekdes agak-agak nak melencong-melencong dikit, ya kan, Pak Sekdes jangan, kan gitu. Bang Edi nengok Pak Imam caknya nak melirik-melirik dikit, ya kan, jangan Pak Imam, bayo kan gitu. Nah, itu kurang lebih begitu. Hatta idza ra'aita, sehingga ketika melihat siapa engkau syakhon, kepada orang yang bakhil, muto'an, yang ditaati, hawa, dan juga hawa nafsu, mutbi'an, yang diikuti, wa dunia, dan juga dunia, muassiratan, yang bahasanya itu dipentingkan lah, wa ijaba kulli diroin, belum, wa dunia, dan dunia, muassiratin, yang membekas. Maksudnya membekas itu dipentingkan, gitu, saling menasihati, gitu maksudnya. Bang Edi ketika nengok Pak Giwo manen, ninggalkan sholat duhur, Pak Giwo, janganlah, dunia kok seberapa lah, ya sholat dulu gitu. Bang Edi sama Pak Imam lagi nutup terpal, ya kan, Pak Imamnya caknya nak melenceng ibaratnya, nak ninggalkan sholat duhur, jangan Pak Imam, ayo sholat dulu yuk, sholat. Pak Imam jadi imamnya, kan gitu. Sebaliknya juga begitu, kalau yang nak melenceng Bang Edi, Pak Imamnya nasihati, gitu. Wa ijabah kulli diroin, dan juga kagumnya tiap-tiap orang yang mempunyai penemuan atau pendapat, biro'ihi, kepada penemuannya yang baik. Nah, supaya orang yang terkagum dengan pendapatnya sendiri, merasa hebat dengan pendapatnya sendiri, itu supaya juga mendapatkan nasihat. Fa'alaika, maka menjagalah kalian semua nafsaka, kepada dirimu sendiri. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis siapa al-hakimu, Imam al-Hakim, wa ghairihi, dan selain Imam al-Hakim. Jadi menurut Abi Sa'labah tentang la yadurukum man dhalla idza tadaitum,
Itu maksudnya supaya kita itu saling mengajak, memerintahkan kepada kebaikan supaya tidak tersesat dari jalan yang baik, saling menjaga dari sesuatu yang mungkar, saling menasehati dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marji'ukum, adapun ilallahi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marji'ukum adapun tempat kembali kalian semua, jami'an dalam keadaan semua muanya, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa ataupun tidak, kita besok kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad yang dipinjamkan oleh Allah ini ada masa aktifnya. Ada yang masa aktifnya 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ya kan? Ada yang 17 tahun masa aktifnya sudah habis. Nah, semua-muanya itu besok kita hidup ini cuman nunggu giliran. Kapan Pak Gio duluan, apa Bang Edi, apa Pak Topik, apa Pak Janis, mana yang duluan lah. Quran mu'alif rahim. Cuman nunggu giliran. Ilallahi marji'ukum jami'an. Mau ya begitu, enggak mau ya begitu. Kematian atau kembali kepada Allah tuh enggak nunggu kaya dulu Bang Edi. Malaikat maut tuh enggak urus kaya pun enggak kaya, ya wayahnya habis masa aktifnya ya sikat gitu. Enggak urus nunggu supaya dapat istri lagi kata Pak Giwo, enggak ada Pak Giwo. Nah sudah dapat istri lagi atau belum, masa aktifnya habis ya cabut. Itu Pak Topik ya, enggak urus ripita. Nah sudah nanti dapat pasangan atau belum, wayang cabut ya cabut gitu. Tapi ya jangan berkata ya dapat dulu lah, punya anak, punya cucu gitu dulu. Nah gitu. Fayunabbi'ukum, maka menerangkan siapa Allahum kepada kalian semua, bima dengan segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua itu tak maluna pada mengerjakan semua muanya. Jadi apapun yang sudah kita kerjakan di dunia ini maka akan diterangkan. Fayunabbi'ukum tuh naba'a itu artinya diberitakan, akan diceritakan oleh Allah, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan macam-macam ya. Iya, kalau pas yang disyuting besok itu Pak Sekdes pas duduk ya kan, ngaji sambil ngantuk-ngantuk macam ini di sini ya kan. Ya kalau pas yang di panggung sambil karaoke itu ditengok orang sedunia. Ya kalau kok pas yang di syuting tuh pas sholat ya kan, pas ngaji, pas zikir, iya ya kan? Pas di syuting, pas kata orang yang apa tuh lagi megang apa, obong-obong tuh katanya, apa tuh Pak, yang di aqua dikasih apa tuh Pak, cebong ya namanya tuh Pak, namanya apa tuh, nah itulah bakso itu ya kan. Atau Pak Sekdes lagi melayani anak buahnya, ayo kartu apa tuh 20, wah ya kan, di syuting pula di situ, ditengok anak buahnya ya kan. Nah, ya. Kalau di syuting pas semacam ini kan enak Pak Giwo ya. Nah, kalau pas yang enggak baik itu, kat kakwa itu syuting lagi yang pas ngaji wae. Nah, kan itu. Ada pula boleh kalau pas nurut pula ya kan, atau malaikatnya oh enggak bisa. Itu fayunabbi'ukum bima kuntum tak malun, diputar semua-muanya. Dari mulai kita ditulis dosanya sampai kita meninggal dunia. Dari mulai batas kita ditulis amalnya sampai meninggal dunia. Itu ditulis dimakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Yasin itu wanaktubu maqaddamu wa asarohum. Itu kalau kita pas baca Yasin itu. Fayujazi, maka membalas siapa Allah kum kepada kalian semua bihi dengan segala apa yang kalian lakukan.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amal kita, ya nanti Allah nggak mendolimi kita, tetap akan dinampakkan untuk kita sendiri, baik amal yang baik maupun yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mauta khinal wasiyati isnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fasabatkum musibatul mauti tahbisunahuma min ba'dis shalah fayuqsimani billahi in irtabtum la nastari bihi samanan qalila la nastari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal asimin. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.